Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 30 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi memperpanjang umur Ketua KPK bertentangan dengan asas retroaktif dan asas legalitas. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan umur Ketua dan Wakil Ketua KPK dari umur 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan dua asas hukum yang berlaku, yaitu asas retroaktif, asas berlaku surut. Mahkamah Konstitusi merubah umur yang ditetapkan DPR dalam Undang-Undang KPK, bahwa Ketua dan Wakil Ketua KPK berumur 4 tahun. Kemudian Mahkamah Konstitusi merubah umur Ketua dan Wakil Ketua KPK menjadi 5 tahun. Menambah umur dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut berlaku surut, dalam arti dihitung mundur. Padahal dalam ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut sesuai asas retroaktif. Seharusnya kalau mau merubah umur Ketua KPK dan wakilnya untuk Ketua KPK berikutnya dibuat dulu undang-undangnya oleh DPR. Isinya umur Ketua dan Wakil Ketua KPK selama 5 tahun. Dan setelah ditetapkan umurnya dalam undang-undang, baru dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPK yang baru. Melanggar asas legalitas. Asas legalitas artinya suatu perbuatan harus diatur dulu dalam undang-undang baru dapat dihukum atas perbuatan yang melanggar hukum. Dikaitkan dengan perubahan umur Ketua dan Wakil Ketua KPK harus dibuat dulu dalam undang-undang. Perubahan Ketua KPK dan Wakil Ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Baru mengangkat Ketua dan Wakil Ketua KPK yang baru. Sedangkan Ketua dan Wakil Ketua KPK yang lama tidak berlaku lagi, kecuali terpilih lagi kembali sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPK yang baru. Pada dasarnya ada 3 tingkatan hukum, yaitu tingkat pertama adalah asas sebagai dasar semua aturan hukum. 2. Tingkat kedua hukum positif mengatur semua aturan hukum yang sedang berlaku untuk dasar menindak seseorang. 3. Putusan hakim. Sebelum putusan hakim, prosesnya pertama dilakukan oleh kepolisian, baru dilanjutkan kepada jaksa, selanjutnya diputus hakim. Putusan hakim nanti putusannya dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Ketiga, putusan hakim. Dan ketiga adalah putusan hakim. Putusan hakim ini meliputi masalah sebelum prosesnya dimulai, diperiksa polisi dulu, lalu diteruskan ke jaksa dan kemudian disidangkan di pengadilan. Setelah diputus hakim, melaksanakan di lembaga pemasyarakatannya. Ketentuannya, tingkat ketiga putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan tingkat kedua sebagai hukum positif, dan tingkat kedua sebagai hukum positif tidak boleh bertentangan dengan tingkat pertama sebagai asas hukum. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat ketiga sebagai putusan hakim bertentangan dengan tingkat pertama sebagai asas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mirip dengan peristiwa pembunuhan di Timur Timur pada tahun 1999. Pada saat diproses hakim dijatuhkan dengan undang-undang yang dibuat DPR tahun 2000, sehingga putusan hakim ini termasuk melanggar asas retroaktif, bertentangan dengan asas legalitas. Putusan hakim konstitusi langsung berlaku atau final dan tidak ada diatur masalah banding dan
Dan disinilah masalahnya. Kalau sudah diputus Mahkamah Konstitusi, ada kesalahan tidak bisa dirubah. Tetap dalam prakteknya melaksanakan putusan yang salah tersebut. Seperti peristiwa pembunuhan di Timur Timur tetap melaksanakan undang-undang tahun 2000 tersebut, melaksanakan hukumannya sesuai putusan hakim. Harapan saya, hakim Mahkamah Konstitusi mempelajari asas hukum dalam menjatuhkan putusannya. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan umur ketua dan wakil ketua KPK dari umur 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan dua asas hukum yang berlaku, yaitu asas retroaktif atau asas berlaku surut. Mahkamah Konstitusi merubah umur yang ditetapkan DPR dalam Undang-Undang KPK bahwa ketua dan wakil ketua KPK berumur 4 tahun. Kemudian Mahkamah Konstitusi merubah umur ketua dan wakil ketua KPK menjadi 5 tahun. Menambah umur dari 4 tahun menjadi 5 tahun disebut berlaku surut, dalam arti dihitung mundur. Padahal dalam ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut sesuai asas retroaktif. Seharusnya kalau mau merubah umur ketua KPK dan wakilnya untuk ketua KPK berikutnya dibuat dulu undang-undangnya oleh DPR. Isinya umur ketua dan wakil ketua selama 5 tahun. Dan setelah ditetapkan umurnya dalam undang-undang, baru dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua. Apakah wakil ketua KPK yang baru melanggar asas legalitas? Asas legalitas artinya suatu perbuatan harus diatur dulu dalam undang-undang baru dapat dihukum atas perbuatan yang melanggar hukum. Dikaitkan perubahan umur ketua dan wakil ketua KPK harus dibuat dulu dalam undang-undang perubahan umur ketua KPK dan wakil ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Baru mengangkat ketua dan wakil ketua KPK yang baru. Sedangkan ketua dan wakil ketua KPK lama tidak berlaku lagi, kecuali terpilih kembali sebagai ketua dan wakil ketua KPK yang baru. Pada dasarnya ada 3 tingkatan hukum, yaitu tingkat pertama adalah asas sebagai dasar semua aturan hukum. 2. Tingkat kedua hukum positif mengatur semua aturan hukum yang sedang berlaku untuk dasar menindak seseorang. Tingkat ketiga putusan hakim. Sebelum putusan hakim, prosesnya pertama masalahnya diperiksa polisi, lalu ke Kejaksaan Agung, lalu putusan hakim terakhir sebagai lembaga pemasarakatan melaksanakan hukuman sesuai putusan hakim. Ketiga, tingkat putusan hakim. Ketentuannya tingkat ketiga putusan hakim tidak boleh bertentangan dengan tingkat kedua sebagai hukum positif, dan tingkat kedua sebagai hukum positif tidak boleh bertentangan dengan tingkat pertama sebagai asas hukum. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat ketiga sebagai putusan hakim bertentangan dengan tingkat pertama sebagai asas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi mirip dengan peristiwa pembunuhan di Timur Timur dulu pada tahun 1999. Pada saat diproses hakim dijatuhkan hukuman dengan undang-undang yang dibuat DPR tahun 2000, sehingga putusan hakim ini termasuk melanggar asas retroaktif bertentangan dengan asas legalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku atau final dan tidak ada diatur masalah banding. Disinilah letak masalahnya. Kalau sudah diputus Mahkamah Konstitusi ada kesalahan tidak bisa dirubah lagi, tetapi dalam prakteknya melaksanakan putusan yang salah.
tersebut seperti peristiwa pembunuhan di Timor Timur, tetap melaksanakan Undang-Undang tahun 2000, melaksanakan hukumannya sesuai putusan hakim. Harapan saya hakim Mahkamah Konstitusi mempelajari asas hukum dalam menjatuhkan hukuman atas putusannya. Sekian dan terima kasih.